selamat datang di Alur Donghua. Melanjutkan chapter sebelumnya. Menerobos di lautan kabut adalah hal yang paling tabu. Tetapi dengan adanya Hua Qingyi di sisi Anda, tabu ini akan hilang secara alami. Penghalang formasi pedang yang mengelukis bayangan jernih hanya bertahan beberapa saat, dan kemudian semua bayangan pedang menghilang. Tapi Yunce yang mendekat hanya bergerak maju sedikit, dan dia merasakan kekuatan dingin yang mengerikan menembus ke dalam jiwanya. Sungguh penghalang formasi pedang yang tak terlihat. Para praktisi pedang ini sungguh suka pamer. Yunce diam-diam mengeluh di dalam hatinya, dan dia hanya mengangkat telapak tangannya sebagai pembalasan. Di dalam penghalang formasi pedang, Ucaili telah duduk dengan nafas berangsur-angsur stabil, dan topan di sekitarnya telah berubah menjadi badai besar energi yang sangat besar. Mungkin karena bakat Ucaili terlalu tinggi, dan tidak ada tanda-tanda berbagai krisis yang mudah muncul saat menerobos ke alam besar. Hati Hua Qingyi berangsur-angsur rileks, dan dia akhirnya sempat melirik Yunce. Merasakan tatapan langsung dari senior pedang abadi, Yunce segera menegakkan tubuh dan tak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Caili layak menjadi dewi kerajaan ilahi Zetian. Pergilah untuk istirahat. Hua Qingyi tidak lagi ingin mendengar apa yang dikatakan. Jadi dia secara langsung memotong kata-katanya. Saya berada di sini, Anda dapat yakin. Setelah berencana diwakili Nabi sehari itu, Hua Caili telah melindungi dan dirawat oleh Yunce. Namun luka Yunce lebih parah. Namun ia tidak pernah santai demi Hua Caili. Bagi Yunce, sulit baginya untuk bahagia, tapi juga sulit untuk membenci. Yunce berkata tanpa basa-basi, "Ya, terima kasih senior." Dia segera duduk bersila di tanah, menutup matanya dan berkonsentrasi. Kamu memang terlalu lelah. Liso berbisik, tidak apa-apa untuk beristirahat sebentar. Hati Ucaili tidak bersalah, dan dia bahkan lebih cemerlang. Halus ketika dia bersamanya, tetapi hatinya juga penuh dengan emosi. Setiap momen penuh dengan kehati-hatian dan perhitungan. Setiap kata harus dipikirkan 2 kali dan ditimbang. Kata-kata ringan Linso memberi Yunce alasan untuk bersantai, sementara melepaskan kewaspadaannya. Selanjutnya, rasa lelah yang tak tertahankan perlahan-lahan melanda dirinya. Kembali ke jutaan tahun yang lalu. Di gunung, lautan menembus awan dan angin sepoi-sepoi. Pria berjubah itu menangkupkan tangan dan dari belakang punggungnya, menginjak awan dan memandang ke pegunungan. Langit luas dan bumi semuanya ada di bawah kakinya. Dewa pencipta elemen. Nihuan. Kakak Nihuan, seorang pria datang dari awan. Seorang pemuda berpakaian putih datang. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan, tetapi rambut panjangnya berantakan dan wajahnya terlihat merah. Jubah dengan pola dewa yang aneh robek di banyak tempat, membuatnya terlihat sangat malu. Kakak Ni, coba lihat. Memang ada bekas sepatu di pantatmu. Hah? Saudaraku, kamu mengolok-olokku lagi. Mosu duduk di samping Nihuan tanpa sopan santun. Kemarahan di matanya hampir meledak. Dalam perjalananku ke sini, aku bertemu dengan seorang wanita iblis. Dan aku bertarung dengannya. Dan hasilnya, sebenarnya, dia mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya. Malu untuk berbicara. Oh, Nihua terkejut karena dia berkata dengan begitu minat. Kamu telah menguasai 99 pedang pemecah surga. Tak seorang pun di antara rekan-rekanmu dari klan dewa yang menjadi musuhmu, dan hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Mungkinkah kamu telah bertemu seorang iblis tingkat tinggi? Mosu menggelengkan kepalanya, dan kemudian menundukkan kepalanya sedikit. Dia, aura wanita iblis itu mirip denganku.
Sebagai putra mahkota Zutian, bahkan jika dia dikalahkan oleh sesama dewa, dia sama sekali tidak terima. Terlebih lagi, lawannya adalah iblis dan seorang wanita. Ini hanya pukulan terburuk dalam hidupnya. Nihuan mengerutkan kening, aura yang mirip dan mengalahkan musuh. Kapan kan iblis menciptakan karakter seperti itu? Mungkinkah dia yang disebutkan oleh Xiao Yuaner? Apakah kamu tahu identitas wanita itu? Nihuan menepuk bahunya untuk menghibur. Aku tidak tahu. Mo Sulang menggertakkan giginya. Dia bilang, yang kalah tidak pantas mengetahui namanya. Itu tidak terlalu berlebihan. Nihua berpikir dalam-dalam. Apalagi yang dia katakan? Dia berkata, suara Moso mulai bergetar. Sialan, ternyata Pangeran Zutian hanya seorang idiot. Kembalilah ke ayahmu dan menangislah. Nihuan melirik wajah di sebelah kiri Mosu, yang sudah ditekan bekas tamparan dan bengkak. Tidak perlu mengulangi sedetail itu. Mosu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah dan matanya berubah ungu. Aku belum pernah mengalami rasa malu dan hina seperti ini dalam hidupku. Sebenarnya seorang wanita iblis belaka. Beraninya kamu terlalu meremehkan iblis. Dan kamu terlalu meremehkan wanita. Nihuan tidak pernah mengucapkan sepatah pun yang menghibur. Dan setiap katanya sepertinya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Sayang sekali, tapi menurutku ini bukan hal yang buruk untukmu. Setelah Mosu menyempurnakan pedang pemecah langit, bahkan wajah ayahmu, Moe, yang selalu kaku terkadang secara paksa harus tersenyum. Setelah kekalahan hari ini, dengan temperamenmu, kamu tidak akan pernah mau menerimanya. Ya, bagaimana aku bisa menerimanya? Mosu mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi. Wanita iblis sialan itu benar-benar menginjak kepalaku dengan kakinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata dengan getir. Saya telah membuat janji dengannya untuk bertarung lagi. Di tempat yang sama dalam 500 tahun. Teknik Dofu yang saya ciptakan sendiri akan memerlukan waktu paling lama 300 tahun untuk menjadi sempurna. Pada saat itu, aku akan mampu memanfaatkan kekuatan Huntan Belantara besar lebih jauh lagi. Matanya berangsur-angsur mengeras. Yang disebut kesempurnaan dari 99 pedang langit sebenarnya hanyalah permulaan. Saya merasa samar-samar telah menyentuh Nojue yang dikatakan kakak laki-laki saya. Singkatnya, 500 tahun itu singkat. Tapi itu pasti akan membuat saya merasa lebih baik daripada sekarang. Momentumnya sangat bagus. Nihuan mengangguk gembira. Pangeran Zuntian memang harus seperti ini. Mosu melambaikan tangannya dan berkata, masih lebih nyaman menjadi adik dari kakak Nihuan. Dia berdiri dengan suara mendesing. Aku akan mengesampingkan janjiku dengan kakak Ni untuk saat ini. Aku tidak sabar untuk kembali berlatih dalam pengasingan. Kakak, aku akan menunggumu sampai batas waktu berikutnya. Pasti, Nihuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lakukan apapun yang kamu mau, aku lebih nyaman bermain sendiri. Setiap kali seorang wanita mendekat, pantatku terasa seperti api aktif. Mata orang lain mungkin berpikir bahwa kita adalah teman Longyang. Apa? Teman Longyang? 500 tahun kemudian. Pemandangan yang sama, negeri dongeng yang sama. Di lautan awan, dua orang yang sama. Mosu duduk di atas awan dengan tubuh miring dan kepalanya terkulai. Dalam posisi seperti ini, tidak ada yang percaya bahwa ini sebenarnya adalah putra dewa ciptaan pertama. Pangeran pembunuh surga yang dikenal semua orang di klan dewa. Nihuan mengunjak King Yun dan bergoyang. Dia memandang Mosu beberapa kali dan berkata sambil berpikir, kamu, Pangeran Zontian yang agung,
tidak akan turun ke level ini, bahkan jika kamu dirusak oleh ratusan babi secara bergantian. Saudaraku, Mosu mengangkat kepalanya dan berteriak dengan sedikit kesedihan. Gagal lagi, Nihuan melangkah maju dan berkata dengan tenang. Hanya dalam 500 tahun, Anda telah membuat kemajuan besar sehingga saya pun terkejut. Tetapi ketika Anda meningkat, pihak lain tidak berhenti juga. Jadi jangan khawatir. Ketahuilah rasa malumu di kemudian hari jadilah lebih berani. Tidak apa-apa jika kamu kalah saja. Mosu menutupi wajahnya dengan tangannya, seolah dia malu melihat orang lain. Hah? Mata Nihuan sedikit melebar, dan dia menatap Mosu dengan sekali lagi dalam keadaan malu dengan ekspresi hati-hati. Kamu, mungkinkah kamu benar-benar diperkosa oleh gadis iblis itu? Kamu adalah laki-laki. Hah? Mosu tertegun sejenak, lalu menyangkal dengan panik. Tidak. Kakak, kamu ini ngomong apa? Hanya. Suaranya menjadi semakin keras. Dia menjadi semakin lemah dan kepalanya hampir jatuh ke lutut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan susah payah. Aku pergi berperang kali ini dengan Donghua dan Hyo Huang. Nihuan tiba-tiba terdiam. Mosu berkata dengan marah. Saya pikir semua iblis itu licik dan mereka membenci para dewa. Dan mereka pasti akan menyembunyikan rahasia mereka dalam pertempuran. Jadi saya membawa Donghua dan Hyo Huang bersama untuk mencegah kejadian yang tak terduga. Hasilnya, Nihuan tiba-tiba bertanya. Pada akhirnya, pihak lain pergi ke berperang sendirian. Dan kamu menjadi orang yang licik. Ya, seluruh tubuh Mosu hampir meringkuk menjadi tulang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan dikaitkan dengan kata licik. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Nihuang. Mosu berkata dengan sedih. Saya telah berulang kali menjelaskan bahwa Donghua dan Hyo Huang hanyalah pengikut dan tidak akan mengambil tindakan. Setelah saya memerintahkan Donghua dan Hyo Huang untuk pergi, dia datang. Jadi bahkan Donghua dan Hyo Huang terluka olehnya. Hah? Dengan kamu, bahkan dewa-dewa terpencil dikalahkan olehnya. Tidak, itu karena aku merasa bersalah. Aku terlalu sombong sebelum bertarung. Jadi jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan membuat alasan. Nihuan langsung memblokir sisa kata-kata Mosu. Coba pikirkan, setelah pertarungan ini, evaluasinya terhadapmu telah lebih jauh kan? Begitu kata-kata ini keluar, kepala Mosu yang sudah berlutut hampir ingin masuk ke dalam sepatunya. Dia berkata, omong kosong. Itu Pangeran Zutian bukan hanya seorang idiot, tetapi juga orang yang tidak jujur, tercela, tidak tahu malu, dan karakter tercela. Tidak, dia memarahi dengan sangat kotor sehingga aku tidak bisa mengatakan dengan suara lantang. Ada apa di belakangnya? Dia juga mengatakan bahwa jika yang disebut Pangeran Zutian seperti ini, maka seluruh kang dewa adalah sekelompok idiot. Oh, ini keterlaluan, kata Nihuan sambil terlihat marah. Bagaimana kesalahan satu orang bisa mempengaruhi seluruh klan dewa? Ya, itu keterlaluan. Mosu mengangkat kepalanya sedikit. Kaulah yang kubilang bertindak keterlaluan. Kepala yang baru saja diangkat kembali menunduk. Hahaha. Nihuan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan mendekat dan menarik Mosu yang sedang berjongkok di tanah. Gelar yang melekat itu sulit diubah. Kamu telah berada di sana sepanjang hidupmu. Moe adalah orang tua yang keras kepala. Secara alami memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang iblis. Sebagai sesuatu yang sangat jahat, tercela, dan tidak dapat ditoleransi dibandingkan orang lain. Jadi tidak mengherankan jika kamu melakukannya hari ini. Apakah itu benar-benar hanya bawaannya, pengetahuan? Ada kebingungan di mata Mosu.
Apa yang saya katakan tidak dihitung, dan apa yang dikatakan orang lain tidak dihitung. Nihuan kembali tersenyum. Keluarlah dan lihatlah banyak. Jangan meniru orang tua yang keras kepala itu, dan tinggallah di kuilnya yang hancur selama seperti batu yang lapuk. Mosu menarik napas beberapa kali, lalu menghadap Nihuan dengan wajah serius. Saya mengerti. Jangan khawatir saudaraku, saya telah membuat janji dengannya untuk bertarung lagi setelah 500 tahun. Lain kali, aku akan membalaskan dendamnya apapun yang terjadi. Ya? Nihua tanpa terkejut. Apakah dia setuju? Awalnya dia tidak setuju. Mosu membuang muka. Omong-omong, aku juga tidak setuju. Nihuang menyeringai dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menjadi aneh. Kamu tidak memohon padanya, kan? Mendengar ini, tenggorokan Mosu menjadi berat. Setelah beberapa saat, dia meninggikan suaranya dan berkata dengan lantang, "Pokoknya, aku telah kehilangan seluruh wajahku hari ini. Dan demi menghapus rasa malu hari ini, hanya itu yang aku minta." Ya, ya, Nihuan mengangguk lalu. Hahaha. Tawa tak terkendali menyebar ribuan mil. Membuat gunung di awan kakinya gemetar. Ekspresi Mosu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dia menjadi marah hanya dalam beberapa tarikan nafas. Saudaraku, jangan tertawa. Jika aku tidak memohon padanya, jika dia menceritakan apa yang terjadi hari ini, aku akan sangat malu. Itu akan mempengaruhi seluruh klan dewa. Hanya dia sendiri tidak bisa melanjutkan. Setelah tertawa, Nihuang menoleh ke belakang dengan sedikit lega di wajahnya. Kamu bisa membungkuk dan meregakan tubuh. Itu sangat bagus. Kamu dan ayahmu akhirnya menjadi semakin berbeda. Dan aku tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Hehehe. Kakak, apakah kamu memujiku? Mosu bertanya lemah. Jangan pikirkan itu. Nihuang merangkul bahunya. Ayolah, aku baru saja menemukan tempat yang bagus. Aku jamin kamu akan bahagia saat tiba di sana. 500 tahun dari sekarang, aku pasti akan. Pasti akan. Percaya, ayo pergi. 500 tahun kemudian. Saudaraku, aku kalah lagi. Tapi pertarungan ini sangat menggembirakan dan aku sudah kelelahan kekuatanku. Meskipun aku tidak mau, aku tidak menyesal. Kali ini dia berinisiatif memintaku bertarung lagi dalam 500 tahun. Sial, aku hanya kalah sedikit. Tetapi selama pertempuran ini, saya tiba-tiba menyadari kesempurnaan teknik Buddha Agung. Saya akan mencobanya pada Donghua dan Hiohuang terlebih dahulu. Jika kita bertarung lagi dalam 300 tahun, itu tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Saya pasti tidak akan kalah lagi. Hahaha, menyenangkan sekali. Kerja keras selama bertahun-tahun sangat berharga. Tiba-tiba Moso merupakan sesuatu berkah memiliki lawan seperti ini. Itu janji untuk bertarung lagi dalam 200 tahun. Pertempuran berlangsung selama 15 hari dan tidak ada pemenangnya. Wanita tidak berani menertawakanku lagi. Dia jelas tidak secepat aku. Lain kali aku pasti akan kalah. Setelah membuat janji dengannya untuk bertarung lagi setelah 100 tahun. Saya masih tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Inisiatif untuk pamer padanya. Bertarung lagi dalam 100 tahun. Dan bertarung lagi dalam 50 tahun. 10 tahun kemudian, bertarung lagi di tahun depan. Dia dan aku telah membuat perjanjian untuk bertarung setiap tahun mulai sekarang. Para dewa semua tahu bahwa temperamen Pangeran Zutian telah berubah secara drastis. Dan dia telah berlatih keras sepanjang hari. Dafujui yang diciptakannya sendiri menghancurkan kan Aragami yang sangat kuat.
dan 99 pedang yang mengguncang surga telah mencapai kondisi transformasi. Semua orang yang di atas hingga bawah, klan dewa kagum dan memujinya. Kematian kaisar pembunuh dewa juga sangat melegakan bagi Lao Hui. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Di puncak gunung, di atas awan, Mosu memandang lautan awan di kejauhan, tapi matanya dipenuhi kehampaan. Nihuang dekat dengannya, tapi dia seperti tidak menyadarinya. Mengapa tiba-tiba kamu merasa kehilangan jiwamu? Nihuang menyodok punggung bawah dengan jari kakinya. Mosu menoleh ke belakang, tapi gerakannya sedikit tumpul, dan matanya masih kusam. Dia berkata, "Saudaraku, hari ini aku gagal bertarung dengan dia, wanita iblis itu. Setelah dia melihatku, dia hanya memberitahuku. Ayahnya tahu tentang seringnya dia bertengkar denganku. Jadi, kita tidak akan pernah bertemu lagi." Nihuang berpikir sejenak. Hahaha. Mosu tertawa, tetapi senyumannya sangat dipaksakan. Tiba-tiba tidak ada lawan yang sebaik dia. Sayang sekali. Nihuan tidak menggodanya, tetapi bertanya dengan serius. Itu hanya lawan. Kenapa sayang sekali? Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan rambutnya menyentuh pipinya, membuat emosi Mosu kehilangan kendali. Aku tidak tahu kenapa. Pikiranku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat aku bertemu dengannya, aku merasa seperti aku tidak punya kekuatan lagi di tubuhku. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke jantungnya. Sepertinya ada sesuatu yang menekan dadaku, dan aku tidak bisa menghilangkannya. Ini sangat tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman. Aku hampir ingin membukanya. Ya, Nihuan memandangnya sebentar dan berkata perlahan, "Sebenarnya kamu sudah menemukan jawabannya." Mosu membuka mulutnya, tapi tidak membantah. Dia menundukkan kepalanya dan tiba-tiba teringat kata-kata Nihuan. "Jika suatu hari kamu memiliki seseorang yang dapat menyentuh hati dan jiwamu dan memasuki mimpimu, kamu akan merasa bahwa tidak ada wanita lain di dunia ini. Bahkan jika dia adalah wanita tercantik di dunia, itu tidak dapat membuatmu menoleh ke belakang." Itulah yang dikatakan Nihuan dengan santai ketika dia membawanya ke alam bawah untuk pertama kalinya. Nihuan melangkah maju dan duduk berdampingan dengan Mosu. "Seperti kamu telah menemukan orang ini. Tapi dia adalah wanita iblis. Hanya di depan Nihuan, dia akan benar-benar melepaskan belenggu Pangeran Zutian dan menunjukkan emosinya dengan tidak bermoral. Dan dia adalah putri Kaisar Iblis, kan?" Nihuan memandangnya dengan tenang. Jika Nihuan akan mengetahui identitasnya, dan Mosu tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, iblis terbaik dari generasi klan iblis ini telah menjadi terkenal di kalangan para dewa dan anggota klan dalam beberapa tahun terakhir. Ekspresi Mosu menjadi semakin tertekan. Dia awalnya mengira bahwa penekanan Nihuang pada kata putri kaisar iblis adalah peringatan baginya. Tapi dia mendengar Nihuang berkata lagi, "Dalam hal status, itu adalah pasangan yang cocok untukmu." Mata Mosu terpaku, seolah dia tidak bisa mempercayai. "Saudaraku, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu sangat belendir sehingga kamu terlihat seperti perempuan jalang." Nihuang menendangnya. Mosu dengan cepat berguling berdiri dan berkata dengan mata terbelalak, "Tidak, dia adalah putri Kaisar Iblis. Kamu baru saja mengatakan dia pasangan yang cocok untukku."
Dalam hal status, Anda adalah putra Dewa Pencipta, dan dia adalah putri Kaisar Iblis. Dalam hal bakat dan kultivasi, Anda adalah yang pertama di antara keturunan dewa, dan dia adalah yang pertama di antara keturunan iblis. Kalian berdua telah bertarung berkali-kali, tetapi kalian seimbang satu sama lain. Dari segi penampilan, ya, setelah memindah tubuhnya, Nihwan mengangguk. Setidaknya kalian 80.000 kali lebih kuat dari lelaki tua keras kepala di keluargamu itu. Bahkan jika kamu melihat ke seluruh klan dewa, kamu hanya lebih baik dari kakakmu ini. Dan wanita itu jelek seperti babi, kan? Tentu saja tidak. Mosu langsung membalas. Dia sangat cantik sekali. Setelah bereaksi, suaranya langsung turun dengan kepalanya. Nihwan tertawa, tapi itu bukan lelucon. Tapi senyuman yang agak damai. Itu saja sudah cukup. Tapi ekspresi menyakitkan di wajah Mosu, yang baru saja dia yakini oleh Nihwan muncul kembali di wajahnya. Dua ras dewa dan iblis selalu tidak cocok. Mengapa tidak cocok? Nihwan menanyakan pertanyaan yang tampak tidak dapat dipahami. Mosu terkejut sesaat sebelum berkata, para dewa itu baik dan iblis itu jahat. Jadi tentu saja kita tidak bisa mentolerirnya. Bukankah ini sesuatu yang diketahui semua orang? Nihwan menatapnya dalam-dalam lalu berkata, beberapa tahun ini kamu telah mengikuti saya, melakukan perjalanan ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan Anda memberitahu saya dengan pengalaman pribadi Anda. Apakah kata jahat terletak dalam keluarga atau di dalam hati? Mosu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak peduli apa rasnya, tetap ada baik dan jahatnya. Tidak peduli ras berpangkat tinggi, ras berpangkat rendah, ras manusia, ras binatang, ras iblis, ras spiritual. Bagaimana dengan ras iblis? Nihwan berkata, atau saya hanya bertanya, orang ini putri Kaisar Iblis yang menyentuh hatimu dan memasuki mimpimu. Apakah dia benar-benar cocok dengan pemahamanmu tentang klan iblis? Tidak. Mosu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia lugas, jujur, dan penuh kasih sayang. Dia memiliki rasa benci yang jelas, bangga tetapi tidak pernah meremehkan, dan kuat tetapi tidak pernah menindas yang lemah. Dia bahkan adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Lihat, semua jawaban sudah ada di mata dan hatimu. Senyuman Nihwan penuh arti. Kamu hanya belum melepaskan belenggu yang kamu kenakan terlalu lama. Moso menatap Nihwan dan cahaya aneh tiba-tiba bergetar di matanya. Jadi, kakak, jika aku menyukai gadis dari klan iblis, kamu tidak akan mengira aku pengkhianat dan tak termanfaatkan, kan? Matanya bergejolak. Jelas jawaban Nihwan sangat penting baginya. Nihwan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, jika kamu berbicara tentang orang yang paling membenci iblis di sedunia ini, itu pasti ayahmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengubah pemikiran orang tua keras kepala itu. Tetapi dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Dia adalah ayah dewamu. Kamu harus berbakti kepadanya dan menghormatinya. Tetapi itu tidak berarti kamu harus menaatinya dalam segala hal. Tapi hidupmu itu hanya milikmu. Dan jalanmu harus menjadi jalan yang ingin kamu lalui. Dia memandang Mosu tanpa kenajisan di matanya. Beberapa makhluk hidup di dunia fana memiliki masa hidup kurang dari 100 tahun. Dan mereka masih memiliki keyakinan untuk membuat terobosan. Belenggu tersebut melampaui ras, meninggalkan berbagai cerita bagus yang dipuji oleh generasi mendatang.
dan mengubah persepsi yang dulunya menyimpang. Sebagai Pangeran Suntian, Anda yang tidak dapat Anda lakukan. Mendengar kata Nihwan, Mosu tertegun. Cahaya ilahi di matanya bersinar terang. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, sepertinya semua desi yang memenuhi tubuhnya hilang seketika. Saudaraku, dia berbisik pelan, tapi dia jelas sedikit tercekat. Haruskah aku yang pergi? Nihwan mundur setengah langkah. Aku telah mengatakan pembicaraan seperti ini kepadamu ribuan kali selama bertahun-tahun. Mengapa kamu bertindak sejauh ini kali ini? Mosu menarik nafas dalam-dalam. Saya pikir memikirkan hal ini saja adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Selain sangat menyakitkan, saya juga merasa sangat bersalah dan ragu-ragu. Ternyata ini mungkin bukan dosa, itu benar-benar mungkin. Nihwan bukan hanya kakak laki-laki tertuanya yang paling dia hormati, tetapi juga salah satu dari 4 dewa pencipta dengan ketenaran yang sama dengan ayahnya, dan eksistensi tingkat tertinggi di dunia ini. Kata-katanya menyentuh dan menginspirasi tidak seperti orang lain. Seolah-olah hatinya yang telah tenggelam ke dalam jurang kesakitan, tiba-tiba ditarik ke dalam lautan bintang terang. Menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius, Mosu menyekas wajahnya dengan keras, menekan naik turunnya dan berkata, saya tidak menyukai kehidupan ayah dewa, yang kaku dan kaku. Saya ingin menjadi riang dan ceroboh seperti saudaraku, dan menjalani kehidupan ini. Jadi, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dia berdiri, kekuatan sucinya melayang, mengadu angin dan awan ribuan mil. Kemana kamu akan pergi? Nihwan bertanya. Mengejar dia, Mosu melihat ke kejauhan. Mungkin dia sedang menungguku melakukan apa yang harus dilakukan pria yang pantas untuknya. Pada saat ini, tidak ada rasa cemas dan takut di hatinya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Sepertinya ada api yang tak terhitung jumlahnya membakar seluruh tubuhnya. Dan di organ dalamnya menyulut kehidupan awalnya yang sangat membosankan. Hahaha. Anak baik, Nihwan tersenyum bahagia. Tidak peduli hasil baik atau buruk, masalah ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Sampai Anda memiliki cukup kemampuan dan hak untuk berbicara. Jangan biarkan orang lain, terutama ayah dewamu, lakukan apa saja untuk saat ini. Aku mengerti, Mosu mengangguk. Saudaraku, aku pergi dulu. Saat Mosu terbang, tiba-tiba dia berbalik dan berkata kepada Nihwan, saudaraku, aku memilikimu dalam hidup ini, sungguh hebat. Nihwan berdiri dengan tenang dan melihatnya menghilang ke langit. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di sampingnya, dan seorang wanita jangkung berdiri di sampingnya. Junior paling menonjol dari ras iblisku. Sebenarnya tergoda oleh pencuri tua yang malang itu. Ji Yuan mendengus dingin. Jika orang tua Pan Ming itu mengetahuinya, aku khawatir dia akan mencekik anak ini dan menelanjanginya. Nihwan masih memiliki senyuman di wajahnya. Tidakkah menurutmu mereka berdua sangat cocok satu sama lain? Menurutku, anak ini tidak bisa ditekan oleh Hyodi. Ji Yuan melanjutkan. Gadis Hyodi ini baru saja menunjukkan bakatnya. Pada saat itu, dia ditekan dengan berbagai cara oleh anak dan cucu Pan Ming. Ketika dia lemah, dia tidak mengatakan apapun atau melawan. Ketika dia memperoleh kekuatan penuh dan langsung menyerang para penindasnya, dan mereka yang menolak menerimanya, setiap kali dia mematahkan setidaknya salah satu kaki lawannya. Saat ini,
Semua orang di klan iblis Panming memandang rendah gadis itu. Tidak berani bernapas lagi. Dia melirik ke arah Nihwan. Musuh ini sangat lembut, cocok untuk Hyodi. Selain itu, anak laki-laki dari keluarga Nirun memiliki cinta yang mendalam pada Hyodi. Dan dia hampir ingin memindahkan keluarganya ke klan iblis Panming. Sepertinya kamu tidak mengerti, Mosu. Nihwan terkekeh dan berkata, Sebelum dia mengikutiku, Mosu hidup dalam kerangka yang ditetapkan oleh ayahnya. Kultivasinya harus sempurna sehingga terlihat sangat lembut dan sopan, tanpa menjadi kejam. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang sangat gigih. Untuk hal-hal yang dia kejar, dia dapat memberikan wasiat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saat pertama kali bertemu Putri Panming, dia bukanlah lawannya, tapi sekarang dia sedikit lebih baik darinya. Upaya yang dia lakukan untuk ini mungkin di luar imajinasi Anda. Dan bisa mendapatkan nasihat dariku, sekarang dia punya cukup alasan. Sangat menyenangkan melihat bunga seperti apa yang akan mekar di jalan ini dengan kegigihannya. Jinyo sedikit menyipitkan matanya. Dalam hatiku, tentu saja aku berharap mereka bisa bertahan. Dengan cara ini, tekanan kita akan berkurang banyak. Tapi kamu paling tahu karakter seperti apa, Moe. Panming sangat mencintai putri ini. Bahkan senjata utama Panming diberikan padanya lebih awal. Jangan sampai sesuatu terjadi padanya. Oh, Nihwan tampak terkejut. Mari kita tidak membicarakan mereka. Jiwan tiba-tiba mengerutkan kening dan matanya menjadi padat. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke klan Dewa Roh Pedang bulan lalu. Apakah Anda mendekati kuil kehidupan? Tubuh Nihwan menegang. Dan dia mengangkat tangannya dan bersumpah. Sama sekali tidak. Aku berjanji padamu untuk tidak pernah melihat Lisau. Dan kemudian aku bahkan tidak akan melirik selai pun rambutnya. Benarkah? Jiwan tampak curiga. Kalian memiliki persahabatan yang begitu dalam sebelumnya. Tetapi kalian sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Apakah dia tidak mengambil inisiatif untuk mencarimu? Sama sekali tidak. Mata Nihwan melebar dan dia tidak berani menatapnya. Lisau adalah orang yang paling berarti murni. Bahkan jika saya tidak muncul selama jutaan tahun, dia mungkin tidak dapat mengingatnya. Oh, Jiyuan mengangguk. Bagaimanapun juga, tetap saja kamu tahu yang terbaik tentangnya. Aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Nihwan menggelengkan kepalanya dengan serius. Semua dewa tahu sifat dewa kehidupan. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengambil boneka dari para dewa dan bertanya padanya. Jiwan tiba-tiba meraih telinga Nihwan. Dengarkan hati-hati. Saya akan menambahkan satu hal lagi di masa depan. Anda tidak diperbolehkan mendekati kuil kehidupan. Oke. Hyoyuna mengatakan apapun, aku pasti lakukan. Gerakan lembut mengusap perut Jiyuan. Jangan sampai mengganggu nafas janin. Dasar pria jalang. Kamu memang hanya peduli pada nafas janin. Dewa pencipta elemen yang bermartabat ditendang oleh kaisar iblis pemalu surga atas tuduhan yang dia kenakan. Lautan awan runtuh bersama dengan gambaran itu dan kesadaran Yunce kembali ke tiadaan. Yunce tertegun untuk waktu yang lama, mengingat semua yang ada di gambar berulang kali. Putri Panming, Hyodi. Pan Hyodi. Lisau bergumam pelan. Mengapa nama ini begitu familiar? Yuchen mengeluarkan suara yang penuh perasaan. Di antara 6 kerajaan dewa utama, ada sebuah kerajaan bernama Hyodi.
Nama kerajaan kupu-kupu burung hantu diberikan oleh Kaisar Yuan. Ini adalah satu-satunya kerajaan yang belum pernah ganti namanya sejak zaman kuno. Apa maksudmu ini? Apakah maksud dewa jahat meninggalkan bayangan jiwa ini? Mungkinkah? Yunce tidak menanggapinya. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Sebelum Nihuan menghilang, 3 dari 5 fragmen jiwa yang tersisa padanya telah terbuka. Mengapa pecahan jiwa ini tiba-tiba terbuka saat ini? Tunggu, mungkinkah dugaan gila sebelumnya? Perasaan ingin percaya yang tidak bisa dijelaskan, dipengaruhi oleh pecahan jiwa ini. Fragmen jiwa dewa jahat Nihuan yang terungkap pada dasarnya menceritakan pangeran pembunuh surga Mosu. Lautan jiwanya sedang bergejolak, dan butuh 1/4 jam penuh sebelum perlahan menjadi tenang. Apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Lisou bertanya. Yuchen tidak menjawab secara langsung. Itu tidak terlalu penting saat ini. Yang paling harus aku konsentrasikan adalah mencegah Kaisar Abis membuka lorong jurang maut lagi. Saat ini, saya harus melakukan yang terbaik. Mengganggu 6 kerajaan ilahi. Kaisar Yuan tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan mereka untuk membuka jurang maut. Cermin kekosongan Panming. Mungkinkah itu cermin kekosongan yang dikatakan Ratu Iblis harus ditemukan? Yunchen sadar kembali, dan sentuhan lembut serta aroma gadis itu menyelimuti dirinya. Dia membuka matanya dan bertemu dengan mata indah Hua Caili yang menatapnya dengan penuh kerinduan. Ah, Kakak Yun, kamu sudah bangun. Gadis itu tersenyum. Wajahnya terlalu sempurna dan suaranya terlalu halus, membuatnya merasa seperti masih dalam mimpi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di pangkuan Hua Caili. Saat dia berdiri, pipinya sedikit menempel ke dada lembut gadis itu. Dia hanya berhenti bangun, membalikkan badan dan memeluk pinggang rampingnya dan berkata dengan samar, "Sepertinya aku belum bangun. Tolong biarkan aku tidur sebentar lagi." Oke, gadis itu setuju sambil tersenyum, memeluknya dengan patuh. "Aku akan melindungimu dan tidur selama yang kamu mau." Aura Hua Caili telah berubah drastis. Itu adalah aura manusia setengah dewa sejati. Setiap kali alam besar dilintasi, itu tidak hanya akan mengubah tingkat kultivasi, tetapi juga aura orang itu. Saat ini masih ada ribuan bintang di mata Hua Caili. Namun di antara bintang-bintang ini, sepertinya terdapat lubang hitam dalam yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dengan mudah mengoyak jiwa semua orang yang menyentuhnya dan tenggelam ke dalamnya selamanya. Kulitnya yang awalnya seperti bau giok peri dan salju putih, memiliki pesona peri yang samar-samar. Yunchen menyentuhnya dengan ringan dengan jari-jarinya, dan kesucian serta pesona yang tak terlihat menyentuh jiwanya pada saat yang bersamaan. "Jangan menggelitiku." Hua Caili tersenyum dan meraih tangannya dan menyelinap ke dalam pakaian untuk menimbulkan masalah, tapi tidak melepaskan dari pakaiannya dan membiarkannya menyinggung perasaannya. "Caili," dia tiba-tiba berbicara, nadanya selembut angin. "Hah?" Hua Caili mendekatkan telinga padanya. "Ayo tinggalkan lautan kabut, dan aku akan pergi bersamamu ke kerajaan ilahi Zetian, oke?" Sebuah suara yang sangat lembut menyebabkan riak tak berujung di mata dan hati dalam sekejap. Dia membuka bibirnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar kegirangan, "Apakah kamu bersedia kembali ke kerajaan ilahi Zetian bersamaku?" "Apa yang kamu katakan itu benar. Di lautan kabut, mereka bisa melupakan segala sesuatu di luar dan menikmati keintiman. Tapi jika dia ada berada di kerajaan ilahi Zetian,
tak mungkin kemungkinan menghadapi ayah dewa. Bagi Yunce, tekanan seperti itu akan sangat kejam jika hanya dibayangkan. Awalnya dia mengira ini pasti proses yang sangat sulit dan panjang. Dia telah memikirkan tentang upaya yang tak terhitung jumlahnya, yang akan dia lakukan dalam beberapa hari terakhir. Tapi tidak satu pun dari itu termasuk memaksa Yunce untuk kembali bersamanya. Dia tidak menyangka bahwa Yunce akan mengambil inisiatif sendiri. Ya, Yunce menjawab dengan tegas. Saya tahu apa yang akan saya hadapi ketika pergi ke sana. Tapi hari itu Anda mengatakan bahwa Anda tidak takut apapun. Jadi saya juga tidak akan takut pada apapun. Saya adalah seekor bebek yang tidak berakar. Saya tak berpikir untuk punya rumah di dunia ini. Tapi sekarang saya tiba-tiba ingin melihat tempat di mana Anda dibesarkan. Dan bertemu dengan ayah dewa Anda sesegera mungkin. Ketahuilah apa yang harus aku lakukan agar bisa bertahan. Itu milik kita berdua selama sisa hidup kita. Ketika dia selesai berbicara, setetes air mata hangat jatuh di wajahnya. Hu Caili segera mengangkat tangan untuk menyeka air mata yang mengalir. Mengangguk penuh semangat dan berkata, "Baiklah, ayo kita tinggalkan lautan kabut, dan aku akan membawamu menemui ayahku. Aku benar-benar tidak takut pada apapun sekarang. Tinggal kurang 3 bulan lagi sebelum tanggal kita sepakat untuk kembali bertemu putra dewa. Jadi masih ada waktu 3 bulan kita bisa pergi ke banyak tempat." Saat dia mengucapkan kata ini, dia merasa sangat cantik. "Oke," jawab Yunce perlahan. "Terima kasih."